Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Film kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul dengan Trinil, Kembalikan Tubuhku, yang rilis pada tahun 2024. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film kali ini kita difokuskan kepada sepasang pengantin baru yang bernama Rara dan juga Sutan. Di awal film, mereka diceritakan baru pulang berbulan madu. Tujuan mereka akan pulang kembali ke rumah yang berada di wilayah perkebunan teh di Jawa Tengah. Namun setelah pergi berlibur, anehnya wajah Sultan tampak seperti orang ketakutan. Apalagi semenjak mereka pulang, dia sering melihat sosok perempuan bergaun merah yang sangat menyeramkan. Ceritanya, beberapa bulan yang lalu, pria berdarah Belanda yang bernama William Sander, yang merupakan ayah kandung Rara, baru saja meninggal dunia. Dan semenjak itu juga, ibunya yang bernama Rahayu ikut menghilang entah kemana. Ada rumornya, Ibu Ayu pergi ke Belanda ke kampung halaman Pak William. Tapi rumor itu belum bisa dibenarkan karena tidak ada yang benar-benar tahu Ibu Ayu di mana sekarang dan keberadaannya masih menjadi misteri. Nah, rumah dan perkebunan teh ini diwariskan kepada Rara. Kini Rara dan Sultanlah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola perkebunan di sana. Di sisi lain, semenjak kematian ayahnya dan menghilangnya Bu Ayu, tiba-tiba terjadi wabah yang mana hasil panen teh mereka selalu gagal dan karyawan mengatakan baru merasakan cuaca buruk seperti ini. Lalu ada rumor bahwa beberapa karyawan kerap melihat penampakan sosok hantu, kepala terbang berkeliaran di malam hari. Bahkan yang paling mengerikannya, hantu itu telah membunuh para karyawan saat mereka sedang tertidur. Selama Rara dan Sultan berbulan madu, sudah ada beberapa karyawan yang ditemukan tewas. Awalnya mereka mengira itu bukan perbuatan setan, melainkan mati karena ketindihan. Semua kematian itu dirahasiakan oleh Pak Joko, yaitu supir pribadi mereka. Setelah Rara dan Sultan kembali ke rumah, tiba-tiba mereka pun turut diteror. Saat sedang terlelap tidur, Rara kerap mengalami ketindihan yang sontak membuat Sultan terkejut karena melihat tubuh Rara melayang di atas kasur. Sultan pun mencoba meminta tolong kepada Pak Joko untuk membantunya. Untungnya Pak Joko paham agama sehingga bisa menyadarkan Rara yang ketindihan itu. Sesadarnya Rara, malah ia marah-marah. Ia tidak percaya dengan adanya sosok mistis dan mengira Sultan hanya berhayal. Dan Sultan kerap ketakutan ketika sedang sendirian. Hingga pada saat mereka makan berdua di meja makan, betapa mengejutkannya, di meja terdapat kepala buntung. Kejadian itu cukup membuat Rara sadar jika teror makhluk gaib itu memang nyata. Setelah kejadian itu, Sultan mencari bantuan. Beruntungnya, Sultan memiliki seorang teman dari Malaysia yang merupakan orang pintar. Dia bernama Yusuf. Kemudian, Sultan meminta bantuan agar Yusuf mengusir hantu itu dari rumahnya. Pada awalnya, saat pertama kali Yusuf memijakan kaki di rumah itu, dia memang merasakan aura negatif. Lalu dia pun menuangkan garam dalam segelas air. Ia meletakkannya di kamar mereka. Yusuf mengatakan jika besok gelas itu tetap bersih, semuanya aman. Namun jika besok air itu berubah menjadi hitam pekat, maka artinya hantu itu punya niat jahat kepada mereka berdua. Di hari berikutnya, teror pun semakin menjadi-jadi. Lagi-lagi Rara mengalami ketindihan saat tidur. Yusuf pun datang kembali ke rumah itu dan ia melihat air yang diletakkannya kemarin sudah berwarna hitam pekat. Keadaan semakin mencekam karena mereka tahu bahwa hantu itu memiliki niat yang jahat. Akhirnya Yusuf mencoba untuk memanggil sosok hantu itu supaya dia bisa tahu apa maksud dia mengganggu keluarga ini. Singkat cerita, Yusuf pun kembali datang ke rumah Sultan. Kemudian dia melakukan sebuah ritual. Yusuf mengundang makhluk itu untuk datang ke rumah ini.
Dan tak lama kemudian, sosok hantu kepala terbang itu pun datang dengan tertawa yang menyeramkan. Hantu itu pun menyebut nama Trinil kepada Rara. Lalu, hantu itu meminta Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Saat hendak diserang hantu itu, untungnya Yusuf langsung memegang kepala hantu itu, lalu membacakan mantra yang kemudian melempar kepala si hantu dan seketika menghilang. Di sini kita mulai curiga bahwa hantu itu ada kaitannya dengan mereka berdua. Karena hantu itu selalu meneror dan ingin meminta tubuhnya dikembalikan. Itu berarti sebelumnya Sultan dan Rara telah menyembunyikan tubuh hantu itu, yang artinya mereka mengetahui tentang asal-usul hantu itu. Yusuf kemudian langsung menanyakan kepada Rara dan Sultan, namun mereka tidak mau mengaku. Akhirnya Yusuf mendatangi rumah nenek Rara yang masih hidup. Dari cerita si nenek, kita mengetahui bahwa hantu yang berkepala terbang itu adalah putrinya yang bernama Rahayu, yang artinya dia adalah ibu kandungnya Rara. Ternyata selama ini Rahayu sudah tewas, yang kematiannya dirahasiakan. Si nenek menceritakan kalau dulu Rahayu adalah wanita yang cantik, yang cita-citanya ingin menjadi orang kaya. Suatu hari, dia pun datang ke rumah seorang dukun dan memasang banyak susuk kecantikan. Dan setelah memakai susuk, semua mata laki-laki seketika tertuju kepadanya. Kemudian, dia pun mendekati salah satu saudagar kaya sekaligus muda yang merupakan kebangsaan Belanda. Dia juga memiliki kebun teh yang luas di Jawa Tengah yang bernama William Sander. Meskipun William bukanlah tipe pria idamannya, tapi Ayu mau menikah dengan William karena mengincar harta kekayaannya. William pun terpikat dengan kecantikan Ayu sehingga menjadikannya istri. Ayu pun berhasil menjadi nyonya besar di rumah itu. Beberapa tahun kemudian, tak disangka Ayu pun hamil. William sangat senang karena akan mempunyai keturunan. Namun, beda dengan pemikiran Ayu. Ia justru tidak senang dan berpikir dengan lahirnya anak itu, maka suatu saat warisan akan jatuh kepada anaknya, bukan kepada dia. Beberapa kali Ayu mencoba menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat-obatan. Namun anaknya kuat dan bisa bertahan. Sampailah anak itu lahir ke dunia dengan selamat. Bayi itu berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Rara. Anak itu cantik dan senang berdandan. Karena karakter Rara yang lincah, ayahnya kerap menyebutnya sebagai Trinil, yang mana Trinil artinya adalah anak yang lincah. Dari sini kita ketahui ternyata Trinil adalah nama kecil Rara. Namun di sini Ayu masih tidak suka kepada Rara, walaupun dia adalah anaknya sendiri. Karena Ayu hanya ingin semua harta milik suaminya dan tidak mempedulikan nasib anaknya. Ayu juga beberapa kali mencoba membunuh Rara saat kecil. Namun keberuntungan berpihak kepada Rara. Dia selalu selamat hingga akhirnya Rara pun tumbuh dewasa. William pun kemudian akan menyerahkan semua harta kekayaannya, salah satunya berupa tanah, rumah, dan perkebunan teh kepada Rara. Hal itu pun tentu membuat Ayu marah. Akhirnya Ayu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia pun menodongkan pistol ke arah William, lalu memaksanya untuk merubah sertifikat ahli waris dari yang semula atas nama Rara menjadi nama Ayu. Ayu pun mengancam jika William tidak melakukannya, maka ia tak akan segan-segan akan membunuh Rara. Sejak saat itu, William sadar jika selama ini Ayu tidak pernah mencintainya, tapi hanya cinta kepada hartanya. Karena terus kepikiran, akhirnya William pun jatuh sakit dan hanya bisa berbaring lemah di kasur. Beberapa perawat pun didatangkan ke rumah untuk merawat William, dan salah satunya ialah Sultan. Sultan adalah perawat yang menjaga William saat dia sakit. Ayu kemudian melancarkan aksi jahatnya yang mana ia akan menusuk Rara jika William tidak merubah nama ahli warisnya. Demi keselamatan Rara, William pun menandatangani surat tersebut. Kini warisan William sudah pasti akan jatuh ke tangan Ayu. Sekarang tinggal menunggu William meninggal saja.
Supaya harta itu bisa segera menjadi milik Ayu, Ayu pun melakukan berbagai cara supaya membuat William mati secepatnya. Tapi cerdiknya dia tidak akan membunuh secara langsung atau tanpa menyentuhnya. Ayu membuat rencana di mana dia akan memanfaatkan Sultan yang sedang bekerja menjadi perawat. Sultan diminta untuk menuruti perintah Ayu, maka dia akan diberikan sebesar 20% dari harta kekayaan William. Hingga pada suatu malam di kamar William, Sultan dan Rahayu melakukan hal yang tak senonoh, yang mana hal itu dilakukan tepat di depan matanya. Hal itu membuat William terkena serangan jantung yang akhirnya meninggal dunia. Ayu sangat senang akhirnya William meninggal dan kini harta itu sekarang menjadi miliknya. Namun tak lama kemudian Rara pun datang. Ia yang marah atas kepergian ayahnya langsung menebas kepala Ayu menggunakan golok hingga kepalanya buntung. Sultan yang terpojok ketakutan melihat Rara berdiri sambil memegang kepala ibunya. Namun Rara tidak akan membunuh Sultan asalkan Sultan menikah dengannya. Akhirnya semua harta warisan ayahnya yang sebelumnya jatuh kepada Ayu dan Sultan, tetapi karena Ayu mati maka sepenuhnya menjadi milik Sultan. Namun jika Sultan menikah dengan Rara maka harta warisan itu dapat menjadi milik Rara. Itulah yang diinginkan oleh Rara. Singkat cerita, akhirnya Sultan pun mau menikah dengan Rara. Mereka menyembunyikan kejahatannya dengan menguburkan jasad dan kepala Rahayu secara terpisah. Setelah itu, mereka pergi berbulan madu. Dan sepulangnya mereka, akhirnya rahasia gelap Rara pun terungkap. Sekarang masuk akal mengapa hantu kepala terbang alias hantu Rahayu itu kerap meneror mereka berdua. Dan untuk menghentikan teror hantu itu, mereka harus menyatukan kembali tubuh dan kepalanya. Yusuf sangat terkejut mendengar penjelasan dari si nenek. Lalu ia segera bergegas pulang. Namun saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba leher Yusuf ditembas oleh Sultan hingga kepalanya buntung. Sultan tidak akan membiarkan siapapun mengetahui tentang kejahatannya. Ternyata dari tadi Sultan menguping pembicaraan Yusuf dan juga nenek dari luar. Akhirnya dia segera bergegas menuju gudang lalu akan berusaha menyambungkan tubuh dan kepala Rahayu. Sementara di rumah, Rara terus diteror oleh hantu kepala itu. Tapi saat tubuh dan kepala Rahayu disatukan, akhirnya hantu itu pun menghilang. Setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan mereka sedikit menjadi lebih tenang. Namun itu tidak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian teror hantu kepala terbang kembali dengan wujud yang lebih menyeramkan. Karena ternyata kepala Ayu disambungkan, kekuatan hantu itu menjadi semakin kuat. Teror itu pun mengakibatkan Sultan tewas karena terjatuh dari lantai atas. Hal yang sama hampir dialami Rara. Saat hantu itu akan membunuh Rara, untungnya Pak Joko bersama Ustadz dan rombongan warga datang untuk menolong. Mereka pun bersama-sama membacakan ayat suci, sehingga hantu kepala terbang itu berakhir pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Nah, gimana guys dengan filmnya? Semoga kalian suka ya. See you next video, bye-bye.